Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang part yang keempat, yaitu tentang hisab terhadap sholat. Tentang hisab terhadap sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa model hisab itu ada 4. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan mengkaji tentang nukishal hisab, hisab yang sangat rinci, yaitu tentang sholat. Tentang sholat. Yang pertama dihisab adalah sholat. Sekali lagi, ini sholat bagi muslim, bagi muslim. Tapi kalau orang beriman, orang bertakwa, dia tidak diperiksa. Kalaupun diperiksa, orang beriman mudah. Ini bagi muslim, muslim yang maksiat. Pertama kali dihisab adalah sholat dari semua amal muslim. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, An Tamimi ad-Dari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Yang pertama-tama akan dihisab terhadap seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya, bukan hajinya. Berapa kali pergi haji? 10 kali ya. Orang manggilnya Pak Haji, mat wajib mustaqol kali ini. Bukan itu yang diperiksa. Sholat yang pertama kali diperiksa. Fa'in akmalaha kutibat lahu nafilah. Apabila seseorang menyempurnakan sholatnya, maka dicatatlah baginya satu kebaikan. Bagus ini, sempurna sholatnya, bagus. Fa'in lam yakun akmalaha, tapi kalau tidak sempurna sholatnya, misalnya ada bolong-bolong waktu masih muda dulu, sering meninggalkan sholat, kan gak sempurna itu. Nah, lalu Allah berfirman kepada para malaikat. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala li malaikatihi. Allah berfirman kepada malaikat yang ikut memeriksa ketika itu, unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawu. Coba periksa dulu, apakah engkau dapati pada hambaku itu salat sunnah? Ada enggak salat sunnahnya? Setelah dia taubat, setelah dia menjalankan ibadah salat, diperiksa. Ternyata banyak. Salat sunnah qobliyah ba'diyah, salat sunnah tarawih, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah duha, salat sunnah tahajud, Idul Fitri, Idul Adha, apalagi banyak. Kemudian kata Allah, fa'milu biha ma dayya'a min faridatihi. Maka sempurnakanlah dengan salat sunnah itu apa-apa yang kurang dari salat fardu tadi. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ada yang bolong-bolong dulu waktu masih muda. Bagaimana Ustaz? Ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan cukup dengan memperbanyak salat sunnah. Ada yang mengatakan wajib mengqadha yang dulu-dulu. Caranya habis salat zuhur, dia salat zuhur lagi. Habis salat asar, dia salat asar lagi. Selama berapa tahun dia hitung. Kira-kira di berapa tahun tidak salat. 2 pendapat. Silakan pilih. Kalau saya pribadi, saya pilih memperbanyak sholat sunnah saja. Tapi kalau misalnya dia bangun pagi jam 6, jam setengah 7 karena kecapean, karena kurang sehat, nah itu dikodok karena masih dekat waktu itu. Tapi kalau sudah lama, perbanyak sholat sunnah. Terserah pilih yang mana. Yang penting itu sebagai bentuk taubat kita. Setelah itu, summa tukhadhul a'malu ala hasabi dzalik. Lalu lakukanlah terhadap amal-amal lain perhitungan. Jadi setelah sholat diperhitungkan, baru amalan lain dihisab. Ini hamba-hamba Allah. Apa yang diperiksa tentang sholat itu pada hari kiamat nanti? Pertama, jumlah total sholat seumur hidup. Contohnya, ada seorang bapak umur 70 tahun meninggal. Ketika umur 10 tahun dia sudah balik wajib sholat.
Berarti dia sholat selama 60 tahun. Kalau kita kalikan 5 kali sehari semalam, kali 365 hari setahun, kali 60 tahun, maka jumlah total sholatnya 109.500 sholat wajib. Tuh diperiksa itu jumlahnya. Ternyata tidak sampai 109.500, cuman 100.000. Mana yang 9.500? Itu waktu masih muda dulu kan. Kalau ibu-ibu datang bulan nggak wajib, tapi di luar datang bulan dia kalau nggak sholat. Dua tadi, mengkodo atau memperbanyak sholat sunnah. Nah ini jumlah, jadi segi jumlah yang diperiksa pertama. Setelah jumlah diperiksa, berapa yang ditolak, berapa yang diterima. Itu pula. Jadi tidak semuanya diterima, ada yang diterima, ada yang ditolak. Bagaimana maksudnya? Mari kita lihat. Ini sebelum kita mati, sebelum sampai di akhirat kita hisab dulu sekarang, kata Umar bin Khattab. Ya. Ditinjau dari kualitasnya sholat itu dibagi dua. Pertama, sholat yang tidak diterima dan pelakunya mendapat celaka, namanya sholat sahun. Tuh, jadi sholat sahun tidak diterima, ditolak sama Allah. Yang kedua, sholat yang diterima dan pelakunya kelak mendapat keberuntungan, namanya sholat khusyuk. Jadi sholat sahun ditolak, sholat khusyuk diterima. Dari mana kita tahu kita sholat khusyuk atau sahun? Dari ciri-cirinya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita kaji, kita hisab diri kita dulu tentang sholat ini, supaya mudah nanti hisab kita. Sholat sahun yang ditolak, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Jangan salah paham, untuk apa sholat? Celaka. Iya, sholat yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang sahun terhadap sholatnya sampai mati, tidak mau belajar, tidak mau memuhasabah diri. Nah, udah penting sholat, mau diterima kek, mau kagak, nggak boleh begitu. Itu celaka nanti itu kalau begitu. Terus kita berusaha memperbaiki diri sambil kita mencari dunia ini. Dunia ini cuma sebentar kok. Udah kita kaji dulu alam dunia. Buka lagi YouTube-nya sana, silakan. Ini kita perbaiki sholat kita sebelum nanti diperiksa di akhirat. Nah, baik, kita lihat ciri-ciri sholat sahun dan ancamannya. Nah, jangan sampai kita termasuk di dalamnya ini. Pertama, menyia-nyiakan sholat atau bahkan tidak sholat sama sekali. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi ada generasi yang jelek. Siapa itu? Yang menyia-nyiakan sholat. Ya. Menyia-nyiakan sholat dalam arti kata, sudah azan, iya cuek aja dia. Sama sekali nggak sholat. Apalagi hari Jumat, macet itu jalan raya. Kota-kota besar, Jakarta misalnya, jalan tol macet. Di mana mereka sholat Jumat? Enteng aja begitu. Mereka sia-siakan sholat. Itu adalah generasi yang buruk, generasi yang jelek kata Allah. Makanya ancamannya yang disebutkan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Nanti di akhir ditanya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar ini? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi masuk dalam neraka Saqar. Dipukul kepalanya, puak, berantakan isi kepalanya itu, otaknya berantakan, matanya berantakan.
masih hidup, disatukan lagi, dipukul lagi, berantakan lagi, disatukan lagi. Begitu bersatu ditanya, kenapa lah kalian masuk neraka Sakor ini? Mereka jawab, dulu kami di dunia termasuk orang yang tidak sholat sampai mati, kami sia-siakan sholat. Bagi yang tidak percaya, tunggu tanggal mainnya. Tapi nggak ada gunanya. Sekarang lah, menyesal sekarang kita. Ayo kita hisap diri kita sekarang, kita periksa diri kita sekarang, bertobat kita kepada Allah. Nah, yang kedua, menunda-nunda sholat tanpa halangan syar'i. Nih, disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Jadi gerakannya malas, nggak ada semangatnya. Mau berdiri malas, mau sholat malas. Di samping itu mereka bermasuk ria. Ya misalnya sudah berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan, belum qomat begitu. Begitu qomat, Allahu Akbar, baru qomat, belum takbir, santai aja dia. Baca takbir imam Allahu Akbar, dia dekat masjid rumah ini. Baru takbir, belum salam. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam, baru 12:30, masih lama zuhur, santai aja dia. Begitu hampir jam 3, dia kaget, alamak, udah jam 3 ini. Udah hampir jam 3 dia belum sholat zuhur pula aku. Coba dia lari kamar mandi, dia pun berwudu, dia sholat sendiri di rumah. Allahu Akbar. Habis sholat berkumandang azan asar. Apa kata dia? Kok sekarang asar cepat kali ya? Baru aja zuhur udah asar. Ini tadi orang munafik itu. Ini orang-orang yang sahun sholatnya. Ditolak sholat kayak begini. Jadi menunda sholat tanpa halangan yang syar'i itu ditolak. Hamba-hamba Allah, dia sholat menggunakan waktu sisa, ya, menggunakan waktu sisa. Orang beriman nggak begitu, orang beriman dia nggak menunda, ya, segera langsung. Ini orang-orang munafik ini. Nah, ancamannya ditempatkan di kera api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Paling dasar, paling bawah. Nah, kemudian sholat tanpa ilmu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang apa-apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada orang sholat sudah umur 50 tahun, tapi ilmu yang dia pakai ketika sholat, ilmu sholat yang dia belajar waktu SD di kampung halaman dulu, pakai obor belajarnya, ya, ke langgar-langgar, ke surau-surau. Sampai ke Jakarta, berumah tangga, bekerja, cari duit, tua, nggak pernah nambah ilmunya. Itu aja. Baik ilmu tentang bacaannya, ilmu tentang bersucinya, ilmu tentang gerakannya, banyak yang salah. Demi Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu nanti ada kajian yang khusus itu. Ini hamba-hamba Allah. Jadi oleh karena itu, ayo mari kita muhasabah diri kita. Kita tingkatkan ilmu kita tentang sholat.
supaya diterima sholat kita. Kalau tidak ditolak dia sahur dia. Ya, misalnya pekerja aja melamar kerja itu dia setidak-tidaknya S1 ilmu. S1. Ya, kalau aliyah SMA diterima dia. S1 pun kadang-kadang ya maaf hanya sekedar ya tingkat bawah kerja. Ini hamba-hamba Allah. Baik. Kemudian ciri yang keempat, tidak mengerti maknanya ketika sholat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi waktu itu orang Arab ini, diantaranya Ali bin Abi Thalib serta yang lainnya, ketika pengharaman khamar masih bertahap. Jadi sholat dalam keadaan agak-agak mabuk sedikit. Baca surah Al-Kafirun, berbolak-balik, tidak sampai lakum dinukum waliyadin. Turunlah ayat ini. Nah, kita bukan orang Arab, banyak di antara kita ya yang sholat, mulut kita membaca bacaan sholat, tapi pikiran kita, hati kita entah kemana melayang-layang. Kenapa? Tidak mengerti makna yang dibaca. Oleh karena itu ada terapinya, ada kajiannya, ya tersendiri nanti insya Allah. Makanya kalau sampai mati tidak melakukan perbaikan, nanti di akhirat bisa jadi ditolak sholat kita, naudzubillah. Tapi kalau kita berusaha semampu kita, maka diampunkan. Nah, kemudian tidak mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan fahsya, penyelewengan seksual, dan munkar, pelanggaran syariat. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau ada orang rajin sholat tapi rajin maksiat, rajin fahsya, rajin munkar, tandanya sholatnya ditolak. Apa itu fahsya? Penyelewengan seksual, pamer aurat. Nah, habis sholat digurung mekenahnya, dia pakai baju you can see, engkau can dapat see, melihat, engkau dapat lihat ini ketek saya. Kalau perempuan dia di luaran sana, itu tandanya sholatnya ditolak. Itu kenapa tidak bisa mencegah dia? Itu namanya fahsya, penyelewengan seksual, pamer aurat, apalagi pornografi, apalagi selingkuh, atau perzinahan, LGBT, homoseks, lesbian, itu semuanya fahsya. Rajin sholat tapi rajin begitu ditolak sholatnya, sahun namanya. Kemudian munkar, pelanggaran syariat, seperti tadi korupsi, kolusi, manipulasi, berbohong dan sebagainya. Rajin sholat tapi rajin juga makan dana abadi umat, makan uang rakyat, menipu rakyat, membohongi rakyat, dan seterusnya, ditolak sholatnya demi Allah. Mau main-main itu nggak percaya, tunggu tanggal mainnya nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu sebelum kita mati, ayo kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Baik, kemudian sholat yang khusyuk yang diterima Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini beruntung orang beriman, dia khusyuk, diterima sholatnya.
Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah tunduk, patuh, taat, dan penuh perhatian. Maksudnya ketika sholat menundukkan pandangan ke tempat sujud. Jangan dengar, mata melihat ke tempat sujud, tidak boleh merem ke satu titik dengan penuh perhatian terhadap gerakan kita sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Bacaan kita dan makna yang dibaca, konsentrasi dia. Nah, itu namanya khusyuk. Ada orang salah paham, Ustadz saya sholatnya khusyuk. Hebat gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Begini Ustadz, khusyuk itu adalah ketika saya sholat saya tidak ingat apa-apa. Itu bukan khusyuk Pak, itu namanya kesurupan. Bukan begitu khusyuk. Begini, menundukkan pandangan ke tempat sujud, penuh perhatian terhadap gerakan dia, kemudian bacaannya, kemudian makna yang dibaca, itu namanya khusyuk. Dan itu ada pelatihannya, ada ikhtiarnya begitu. Itu yang kita lakukan selagi hidup. Baik, keutamaan orang yang khusyuk. Ya, pertama mendapat ketenangan kalbu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Lanjutan ayatnya kita kaitkan dengan surah yang lain. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maksudnya mengingat Allah diantaranya dengan sholat. Ini hamba-hamba Allah. Ada renungan begini, ya. Bila subuh utuh, hati terasa teduh, pribadi tidak angkuh, dan keluarga tidak keruh. Bila zuhur teratur, diri menjadi jujur, hati tidak kufur, dan jiwa selalu bersyukur. Kemudian bila asar kelar, jiwa jadi sabar, raga kita tegar, senyum menyebar, dan rezeki pun lancar. Bila maghrib tertib, mengaji menjadi wajib, wirid jadi karib, dan jauh dari aib. Kemudian bila Aisyah terjaga, maka malam itu bercahaya, hati damai sejahtera, dan hidup pun rukun bahagia. Artinya apa? Sholat 5 waktu dikerjakan di awal waktu bagi laki-laki berjamaah, maka itu dia akan mendapatkan semua. Itu soal khusus diantaranya. Nah, baik. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga Firdaus sholat yang khusus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nanti ada materi kita tentang surga Firdaus yang paling tinggi. Ibarat tutup cangkir, tutup gelas ada pegangannya. Nah, pegangannya itulah posisi surga Firdaus, yang lainnya itu ada di sekitar bawahnya. Itu orang yang khusyuk sholatnya. Nah, langkah-langkah agar bisa sholat khusyuk, ini langkah-langkahnya saja. Pertama, mengadakan persiapan batiniah dan lahiriah. Yang kedua, melakukan gerakan sholat secara benar. Yang ketiga, melafazkan bacaan sholat sesuai tuntunan. Yang keempat, mengerti makna yang dilafazkan dan meresapinya dengan pikiran dan kolbu. Yang kelima, berzikir dan berdoa setelah sholat. Dan yang keenam, mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya buatkan bukunya insya Allah. Kemudian nanti ada pelatihan-pelatihannya. Jadi dia ada proses lah.
sebelum kita pulang ke akhirat. Agar apa? Salat kita diterima di akhirat. Yang penting kan usaha kita yang Allah lihat, bukan hasilnya, usahanya, ikhtiarnya ada tidak. Baik hamba-hamba Allah, kesimpulannya begini, salatmu adalah cerminan hidupmu, ya. Jika kamu selalu menunda-nunda salat, bersiap-siaplah tertunda segala urusanmu. Kenapa? Gagal punya anak, mungkin sering menunda sholat. Kenapa? Gagal menikah, mungkin sering menunda sholat. Kenapa? Gagal bisnis tidak gol-gol, mungkin sering menunda sholat. Ya, itu dia hamba-hamba Allah. Nah, karena sholat selalu bergandengan dengan kesuksesan. Kita lihat dalam azan dan qomat, hayya 'alas sholah, marilah sholat. Kemudian hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, menuju keberuntungan, menuju kesuksesan. Jadi antara sholat dengan sukses selalu bergandengan. Nah, ini perhatikan hamba-hamba Allah, untuk kita semua, termasuk saya dan keluarga saya. Sejauh apa kamu berusaha menyempurnakan sholatmu, maka sejauh itu pula lah Allah akan memperbaiki keadaanmu. Ayo kita berusaha terus. Semakin kita berusaha memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki keadaan kita dunia akhirat sampai nanti di padang mahsyar sana, dimudahkan hisab kita. Ini hamba-hamba Allah. Baik, sholat merupakan perkara yang sangat penting, ya, karena sholat itu salah satu rukun Islam yang 5. Karena sholat itu adalah tiangnya agama Islam ini. Karena sholat itu pokok pangkal semua kebaikan. Kalau sholatnya baik benar, pasti yang lain baik. Ada orang rajin sholat tapi nggak benar, itu berarti sholatnya nggak benar dia selama ini, belum benar sholatnya. Kemudian penentu diterima atau ditolaknya amalan-amalan lain. Kalau amal sholat diterima, nanti di akhirat semua diterima. Nah, kemudian selalu bergandengan dengan kesuksesan. Nah, kemudian lagi yang pertama sekali diperiksa, dan mari kita perbaiki terus sholat kita sampai kita meninggal. Dengan cara apa? Belajar dan belajar, insya Allah. Baik hamba-hamba Allah, kita lihat ini yang akan dimaafkan Allah pernah meninggalkan sholat, ya, lalu dia taubat dengan memperbanyak sholat sunnah atau mengqadha sholat, belajar terus, maka dimaafkanlah sholat yang dulu. Tapi kalau tidak mau, tidak pernah menegakkan sholat, selalu meninggalkan sholat dan tidak bertaubat sampai mati, maka dia tidak dimaafkan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Tinggal pilih, ya, mana yang mau kita. Hamba-hamba Allah, kemudian mari kita melakukan muhasabah sebagaimana kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Kaitannya dengan sholat ini, ya. Persiapkanlah dirimu sebelum pengadilan akbar nanti. Sesungguhnya barang siapa akan diringankan nanti hisab di akhirat bagi orang-orang yang mau melakukan hisab terhadap diri di muka bumi ini, terutama kaitannya dengan hisab terhadap sholat kita. Kita perbaiki terus ke depannya, insya Allah. Baik hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendukung program Majelis Budi Dakwah Terapan ini, yang sudah subscribe, like, dan share serta memberikan dukungannya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tuliskan pada kolom komen. Begitu juga pada WA misalnya. Dan untuk mengkaji atau mengikuti kajian-kajian video sebelumnya, tulis di YouTube Ustaz Arifin Puba Official. Insya Allah akan ketemu semua. Dan mudah-mudahan kita nanti akan lanjutkan pada part yang kelima.